Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Doni Permana. Sebuah kisah yang berjudul Kematian yang Tertunda. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Air mata terus jatuh membasahi pipi ketiga orang anak dan sanak saudara yang menyaksikan proses penguburan ayahnya. Tangisan pecah saat tutup keranda dibuka. Di atas liang kubur yang telah siap, sosok lelaki kini terbaring hanya menggunakan selai kain kafan menutupi seluruh tubuhnya. Lalu tiga orang pria menyodorkan jasad yang masih di atas keranda kepada ketiga orang pria yang ada di liang kubur. Kemudian jasad tersebut dimasukkan ke liang lahat. Setelah tali kafan dibuka, 7 bantalan yang terbuat dari tanah untuk mengganjal dipasang. Salah satu anak turun ke liang kubur untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bait pertama azan dilantunkan. Pecah sudah tangisan keluarga. Sang anak terus menangis, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Pak, jangan tinggalkan Eneng, Pak. Eneng tidak siap ditinggalkan Bapak. Teriak anak perempuan sambil memanggil nama ayahnya yang akan dikuburkan sebelum pingsan. Dan azan pun selesai dikumandangkan. Satu persatu papan penutup dipasangkan, dimulai dari kepala hingga kakinya. Papan pun telah terpasang dan menutup semua jasad yang terbaring di tempat peristirahatan terakhirnya. Cangkul pertama, kedua, hingga sampai tanah yang dicangkul menutup bagian atas papan oleh para warga yang membantu proses penguburan. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki dengan jalan yang tergesa-gesa ke tempat penguburan. Jangan kubur ayahku belum meninggal. Teriak laki-laki yang ternyata itu adalah anak pertamanya almarhum. Sebut saja namanya Wandi. 3 hari sebelum ayahnya meninggal, ia pergi meninggalkan rumah yang katanya ingin mencari orang yang bisa mengobati sakit ayahnya. Karena sakit ayahnya itu di luar logika. Keluar serbuk kayu dari kedua telinganya, keluar kelabang dari mulut dan hidungnya, bahkan perutnya kadang besar dan mengeras seperti batu. Kemudian kempes kembali. Sesekali juga keluar air mata nanah dari matanya dengan bau amis yang sangat menyengat. Bahkan seminggu sebelumnya juga ibunya telah tiada dengan penyakit yang sama. Cepat bongkar kembali, ayahku belum meninggal, mengapa kalian kubur? Teriakan Wandi sambil menangis sesegukan. Yang sabar nak, ini semua takdir Tuhan, yang hidup akan meninggal, kita semua juga akan menyusulnya kelak. Ucap tokoh masyarakat menyadarkan Wandi karena dia belum terima bahwa ayahnya telah meninggal. Tapi ayahku belum meninggal, kenapa kalian semua tega menguburnya? Jawab Wandi sambil turun ke liang kubur yang tanahnya baru sampai menutup atas papan, sambil mengambil paksa cangkul yang dipegang salah satu warga. Hal yang mengagetkan semua warga dan keluarga yang sedang menyaksikan dan membantu proses penguburan almarhum pun terjadi. Wandi mencangkul kembali tanah yang baru sampai menutup atas papan penutup jasad ayahnya. Kamu apa-apaan? Ayahmu telah meninggal. Kamu harus ikhlas, Wan. Ucap salah satu sahabat Wandi yang berusaha mengambil paksa cangkulnya. Bogem pun keluar dari tangan Wandi mengarah tepat di pipi sahabatnya. Sudah aku bilang, ayahku belum meninggal. Ucap Wandi sambil mengambil kembali cangkul yang diambil sahabatnya. Kita semua di sini bukan orang bodohan. Masa ia menguburkan ayahmu kalau ia masih hidup? Jawaban sahabatnya sambil memeluk erat tubuh Wandi karena ia tahu betapa sedihnya Wandi yang belum terima kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Apalagi seminggu sebelumnya ibunya juga telah tiada. Tapi ayahku belum meninggal, Mat. Kamu harus percaya. Wandi yang terduduk lesu di atas liang kubur ayahnya sambil menangis-nangis sesegukan. Kakak yang tabah, Kak. Kita juga tidak rela ditinggalkan ayah, tapi kini ayah telah tenang menyusul ibu.
Dan kini ia tidak akan merasakan rasa sakit lagi, Kak. Ucap adik Wandi sambil menangis. Kamu harus percaya, Dek. Ayah kita belum meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap lelaki tua yang datang bersama Wandi. Sontak semua warga melihat ke arahnya, lalu serentak menjawab ucapan salamnya. Mohon maaf sebelumnya. Bukannya saya mau memperkeruh keadaan. Berhubung tanah kuburan belum sepenuhnya menutup ayahnya Wandi, alangkah baiknya kita menuruti ucapannya, biar dia lihat sendiri dengan matanya kalau ayahnya sudah tiada. Dan tidak mustahil juga jika Allah berkehendak, ucapan Wandi bisa jadi kenyataan kalau ayahnya masih bernapas. Anehnya semua warga seakan terima ucapan lelaki tua, dan warga kini membantu proses pengangkatan tanah yang sudah menutup liang kubur, walau belum sepenuhnya terkubur. Singkat cerita, tanah pun kembali diangkat ke atas liang kubur. Satu persatu papan penutup dibuka oleh Wandi. Pak, bangun Pak, teriak Wandi sambil membalikan wajah bapaknya yang menempel ke tanah. Air mata jatuh terus membasahi pipi Wandi yang membeluk wajah ayahnya. Sekarang kamu lihat sendiri kan, Kak, kalau ayah kita sudah tiada, kakak harus kuat dan tabah ya, ucap adik Wandi sambil memeluk tubuh kakaknya. Semua warga meneteskan air mata menyaksikan kejadian tersebut. Belum, Dek, belum. Ayah kita belum meninggal. Adiknya terus menangis mendengar jawaban Wandi. Ya Allah, tunjukkan keagunganmu bahwa ayah saya belum meninggal dunia, teriak Wandi menatap langit sambil memeluk wajah ayahnya di liang kubur. Tapi ayahnya tidak bangun juga, menandakan kalau ia memang sudah tiada. Dan Wandi pun diangkat paksa oleh warga dari bawah liang kubur. Kemudian satu persatu papan penutup dipasang kembali. Warga mulai menguburkannya kembali. Ayahku belum meninggal, teriak Wandi sangat kencang di atas liang kubur ayahnya sambil dipegangi beberapa orang warga. Suara petir di siang bolong menggelegar, seakan langit mendengar teriakannya Wandi. Padahal langit begitu cerah pagi itu. Sontak semua warga menundukkan kepalanya. Takut terkena sambaran petir, warga yang sedang menutup kuburan ayah Wandi pun sejenak menghentikan proses penutupan tanah kuburan. Warga maupun keluarga saling tatap akan hal yang baru saja terjadi. Dalam hati semua orang di tempat pemakaman mungkin satu pemikiran, karena sedikit besarnya semua orang tahu akan penyakit almarhum. Suami istri itu meninggal dengan penyakit di luar logika. Namun tidak ada perasaan takut di hati semua orang yang tengah membantu proses penguburan almarhum. Yang ada rasa sedih yang sangat mendalam akan meninggalnya suami istri dalam waktu yang berdekatan dengan penyakit yang sama. Suami istri itu adalah sosok yang dermawan, baik hati, dan suka membantu tetangga. Yang tidak habis pikir oleh warga kenapa suami istri itu meninggal dengan penyakit seperti terkena ilmu sihir. Tapi itu semua hanya terkaan warga yang mengira-ngira. Selang beberapa saat warga pun melanjutkan proses penutupan liang kubur yang kedua kalinya harus terhenti sejenak. Baru satu cangkulan proses penutupan liang kubur, tanah yang baru menutup hanya setengah papan. Duk, duk, duk. Semua papan penutup bergetar, seperti ada yang ingin keluar dari dalam sana. Warga pun menghentikan kembali proses penutupan liang kuburnya dan semua warga saling tatap satu sama lain. Lihat, papanya bergetar. Itu tandanya ayahku masih hidup, teriak Wandi yang sambil menunjuk papan yang menutup ayahnya di liang kubur. Dan di saat Wandi mau loncat ke bawah liang kubur, dia hendak membuka kembali papannya. Tiba-tiba semua papannya terbang ke atas dengan sendirinya. Sontak semua warga mundur ke belakang, takut ada hal yang membahayakan terjadi. Karena setelah papan itu terbang, keluar asap hitam sangat pekat dari dalam kuburan. Wandi yang hendak loncat ke bawah liang kubur ayahnya pun terhenti sesaat karena asap berwarna hitam keluar dari dalam kubur. Mundur, ucap lelaki tua yang datang bersama Wandi. Dan Wandi pun menuruti ucapan lelaki tua tersebut. Dari pertama kedatangannya, ada sedikit warga yang memperhatikan gerak-geriknya. Lelaki tua itu terus-menerus membaca doa, walaupun pelan. Walaupun tidak jelas yang ia bacakan, gerakan tangan sambil memutar tasbih dan gerakan mulut yang seperti sedang membaca sesuatu. Disimpulkan lelaki tua itu bukan orang biasa.
Contohnya saja setelah ia berucap untuk menuruti maunya Wandi, warga langsung menurut dan malah membantu menggali lagi. Akhirnya keluar juga. Lelaki tua berucap sendiri ke arah asap hitam yang keluar dari dalam kuburan. Samar terlihat sosok wujud sangat menyeramkan di dalam asap tersebut. Awalnya semua warga mengira 2 titik cahaya merah menyala, seukuran telur ayam itu api. Tapi setelah dilihat secara seksama, itu adalah bola mata berwarna sangat merah menyala. Sosok tersebut seakan sedang saling tatap dengan lelaki tua. Tapi tidak ada obrolan sedikit pun di antara mereka berdua. Gerakan tangan seakan mengambil sesuatu di udara oleh lelaki tua. Dan seketika asap hitam maupun bayangan wujud menyeramkan ikut sirna di dalam kuburan. Siapa sebenarnya lelaki tua yang datang bersama Wandi dan mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Saya akan ceritakan di awal kisah. Kisah nyata ini didapat saat saya sedang menunggu angkutan umum untuk pulang kembali ke Sukabumi untuk bekerja. Istri dan anak pertamaku ikut mengantarkan, karena saat itu saya tidak pulang kampung memakai sepeda motor, melainkan memakai kendaraan umum. Otomatis pulang kembalinya pun menggunakan angkutan umum kembali. Kurang lebih setengah jam menunggu mobil yang akan saya naiki tidak kunjung tiba. Bu, pulang aja, gak usah ikut menunggu, kasihan si Dede takut nangis minta disusui. Ucapku ke istri untuk segera pulang, karena anak kedua baru berumur 3 bulan. Takut ia bangun dari tidurnya yang dititipkan sebentar kepada mertua. Iya ya, takut Raihan bangun. Bunda pulang duluan, hati-hati di jalan ya, jawab istri sambil pamitan mencium tanganku. Istri dan anakku pulang kembali ke rumah tidak sempat melihat kepergianku untuk naik kendaraan umum. Dan aku pun duduk menunggu di kursi depan warung pinggir jalan. Emangnya mau kemana, A? Tanya seorang pria tua yang duduk di sampingku sambil meneguk kopi. Saya mau ke Sukabumi, Pak, mau berangkat kerja kembali. Oh begitu ya, ucap pria sambil mengisap rokoknya. Sepertinya ia sedang beristirahat di perjalanannya. Akhirnya mobil yang akan saya tumpangi datang juga. Nah, itu mobilnya datang juga. Bukan, A, itu angkutan umum jurusan Pagelaran Ciwidey. Aku pun duduk kembali sambil bertanya. Ada juga ya mobil jurusan Pagelaran Ciwidey? Baru tahu. Dan seketika aku teringat ucapan bapakku untuk mengunjungi seseorang di daerah Ciwidey. Tahu kampung ini di daerah Ciwidey? Tanyaku. Tinggal naik mobil itu saja. Bilangin ke supirnya mau turun di sana. Mau ngapain, A, ke sana? Ada yang sakit bukan? Enggak ada yang sakit, Pak. Saya mau mengunjungi saudara saya di sana. Kirain ada yang sakit. Di sana itu ada seorang kakek tua. Dibilang ada, ya ada. Dibilang tidak ada, emang kenyataan tidak ada. Kalau ada yang sakit karena ilmu hitam, sihir, dan perbuatan manusia yang bersekutu dengan jin, bisa sembuh kembali. Bahkan yang sudah meninggal pun atas izin Allah hidup kembali. Padahal saat itu dia yang meninggal sudah dikubur. Jelas pria yang duduk di kursi. Digali lagi maksudnya, Pak? Iya, digali lagi. Dan yang meninggalnya pun itu bapakku. Kalau tidak keberatan, maukah Bapak menceritakan kisahnya dan akan saya tuliskan kisahnya? Sebelum menjawab permintaanku, bapak itu menghirup rokoknya dalam-dalam, seakan sedang flashback kembali ke saat kejadian. Flashback ke tahun 90-an. Cerita ini terjadi pada tahun 90-an. Bapak 4 bersaudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Hal mengerikan terjadi pada suatu hari yang menimpa ibu saya sebelum meninggal dunia. Waktu itu ibu sedang duduk di teras rumah. Tiba-tiba ibu menjerit kesakitan. Sakit, tolong sakit, Allahu Akbar. Saya yang kebetulan belum beraktivitas di luar rumah langsung datang menghampiri ibu. Betapa ketakutannya saya melihat ibu. Dia duduk dengan mata melotot, perutnya membesar dan mengeras seperti batu. Keluar kelabang dari mulutnya, keluar air mata yang awalnya darah berubah menjadi nanah, dan yang tidak habis pikir adalah keluar serbuk kayu dari kedua telinganya. Saat itu ibu saya masih hidup, sempat bertahan beberapa hari. Astagfirullahaladzim. Wandi beristighfar melihat kondisi ibunya. Wan, perut ibu sakit sekali, Wan. Ibu Wandi meringis kesakitan sambil memegang perutnya yang membesar
seperti ibu hamil yang mau melahirkan. "Ibu, kenapa Bu? Ya Allah, kenapa dengan ibuku ini?" Wandi kebingungan dan ketakutan melihat kondisi ibunya. Gatal sekali tenggorokan ibu, Wan," ringis ibu sambil memegang lehernya. Seketika mulutnya menganga dan hal mengerikan pun terjadi. Keluar kelabang dari mulut ibunya. "Ah!" Mulut ibu Wandi menganga, dan yang membuat Wandi tambah ketakutan adalah air mata ibunya mengeluarkan darah. Selang beberapa saat air matanya juga berganti nanah dengan bau amis yang sangat menyengat. Gatal sekali telinga ibu," ringis ibu yang ingin mengorek-ngorek telinganya. "Ya Allah, ibuku kenapa ya Allah?" Wandi sangat was-was melihat kondisi ibunya karena kini di telinganya juga mengeluarkan serbuk kayu. Setelah serbuk kayu keluar dari kedua telinganya, ibu Wandi pingsan tidak sadarkan diri. Tolong ibu saya!" teriak Wandi terus-menerus meminta pertolongan. Sontak tetangga yang mendengar teriakan minta tolong Wandi langsung berdatangan. "Ada apa, Wan? Kenapa ibumu?" ucap tetangga yang sudah datang. "Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba saja ibuku jadi seperti ini. Perut membesar, keluar kelabang dari mulut dan keluar juga serbuk kayu dari telinganya." "Innalillahi. Cepat, kita tolong ibumu masuk ke dalam." Kemudian ibu Wandi yang tidak sadarkan diri dibawa ke dalam rumah untuk dibaringkan di kamarnya. Ayah Wandi yang sudah ke sawah diberitahu tetangga untuk segera pulang. "Ya Allah," ucap ayah Wandi saat berada di rumah melihat kondisi istrinya. Ayah, keempat orang anak dan beberapa warga yang sangat bersedih melihat kondisinya karena setiap ibunya Wandi bilang tenggorokannya gatal, tidak lama keluar kelabang dari mulutnya, dan jika bilang telinganya gatal, keluar serbuk kayu dari telinganya. Perutnya membesar dan mengecil dengan kulit yang sangat keras selang beberapa jam sekali. Dokter, tokoh masyarakat dan ustadz setempat pun didatangkan ke rumah. Semuanya hanya menggelengkan kepala. Hingga di hari ketiga setelah kejadian tersebut, ibu Wandi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Rasa sedih yang sangat mendalam dirasakan keluarga dan para tetangga saat proses penguburan ibunya. Tidak ada yang aneh saat proses penguburan, tapi kejanggalan terjadi setelah semua keluarga pulang kembali ke rumahnya. Pagi itu setelah proses penguburan, ayah Wandi duduk di kursi ruang tamu dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Mata yang berkaca-kaca karena harus merelakan kepergian istri tercinta untuk selamanya. "Pak, jangan melamun, Pak," ucap Neng, anak perempuan satu-satunya, sambil membawakan segelas air. Tapi ayah Wandi tidak menjawab, hanya meneteskan air mata saja. Air mata yang terus keluar dari matanya tiba-tiba berubah warna. Warna air matanya jadi merah darah. "Pak, Bapak kenapa?" teriak Neng karena langsung teringat kejadian yang terjadi pada ibunya sebelum meninggal, membuat semua keluarga yang di rumah menghampiri Neng. "Ya Allah," ucap anak kedua melihat kondisi ayahnya karena perutnya membesar seperti kejadian yang dialami ibunya. Semua menangis melihat kondisi ayahnya karena yang dialami ibunya sebelum meninggal kini terjadi juga pada ayahnya. Teriakan minta tolong dari dalam rumah membuat para tetangga berdatangan kembali ke rumah Wandi. Semua warga yang rumahnya dekat langsung datang dan betapa kagetnya warga melihat kondisi ayah Wandi yang sama persis seperti istrinya. "Wan, lebih baik kamu berikhtiar untuk kesembuhan ayahmu. Sepertinya ini penyakit sihir," ucap tokoh masyarakat kepada Wandi. "Tapi saya harus mencari orang yang bisa mengobati kemana, Pak? Katanya di kampung sebelah ada tabib yang suka mengobatin, Wan." Langsung Wandi pun bergegas untuk menjemput tabib yang diberitahu tokoh masyarakat. Tapi setelah tabib itu didatangkan, hasilnya tetap nihil juga. Tidak ada perubahan yang terjadi. Semua orang yang katanya bisa membantu mengobati didatangkan ke rumah. Mantri, tabib, bidan, dan ustadz pun didatangkan. Hasilnya tetap nihil juga. Hingga di hari ketiga setelah ayahnya jatuh sakit, Wandi diberitahu salah satu warga katanya di kampung sebelah ada pesantren yang pimpinan pondoknya suka bantu orang sakit di luar logika. Wandi yang terus berusaha mencari orang yang bisa membantu mengobati ayahnya tidak putus harapan. Sekecil apapun harapan itu, Wandi terus berusaha, tidak ingin kehilangan kembali orang tuanya. Di saat perjalanan menuju pondok pesantren, hujan turun sangat deras. Wandi memutuskan untuk berteduh di warung pinggir jalan. Di dalam warung ada dua orang yang ikut berteduh. Kedua orang itu memakai baju koko,
peci putih dan sorban. "Permisi, numpang berteduh," ucap Wandi yang ingin duduk di kursi warung. "Oh, silakan. Saya juga numpang berteduh di sini." "Kang, motor simpan saja di sini. Tidak usah dilanjutin lagi perjalanan menuju pondok pesantren. Orang yang akan kamu temui di sana adalah saya. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu ayahmu, tapi saya akan mendoakan untuk kesembuhannya. Akang pergilah ke daerah Ciwidey. Di sana ada guruku. Insya Allah kalau guruku berkenan, dia bisa bantu untuk mendoakan kesembuhan ayahmu," ucap seseorang pria parubaya yang ternyata dia adalah ustadz yang akan ditemui Wandi. "Dari sini ke daerah Ciwidey memerlukan waktu beberapa hari kalau berjalan kaki, Pak." "Iya, saya tahu," jawab ustadz. "Saya takut ayahku meninggal seperti halnya ibuku yang tidak bisa bertahan lama." "Insya Allah ayahmu tidak akan meninggal karena sakit yang ia rasakan sekarang. Pergilah, lurus saja jalannya. Jangan pernah berbelok walau ada pertigaan jalan. Lurus saja." Wandi terkejut melihat jalan yang ditunjukkan ustadz, karena di seberang warung itu Wandi sangat ingat tidak ada jalan raya. Karena awalnya yang Wandi lihat di seberang warung adalah perkebunan pinus. "Ujung jalan itu rumah guruku. Teruslah berjalan walaupun harus memakan waktu berhari-hari." Tanpa keraguan setelah motor ia titipkan ke pemilik warung, Wandi mulai berjalan karena hujan sudah reda. Ada sedikit perdebatan dengan pemilik warung saat menitipkan motor karena jalan yang akan dilalui Wandi di seberang warung adalah kebun pinus. Sedangkan yang dilihat Wandi adalah jalan raya. Seakan mendapatkan setitik harapan, Wandi melangkahkan kaki tanpa keraguan meskipun pemilik warung mengatakan seberang jalan itu kebun pinus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang aneh saat mulai memasuki jalan tersebut. Langit jadi begitu cerah, terik matahari sangat menyengat kulit. Padahal tadi cuacanya hujan sangat deras. Lebih dari 2 jam berjalan tidak ada satu orang pun yang ia temui. Padahal banyak rumah yang berjajar di pinggir jalan, layaknya perkampungan. Wandi merasakan kelelahan yang luar biasa karena teriknya matahari. Sesekali ia mengetuk pintu rumah, mencoba untuk meminta air, tapi tidak ada satu orang pun yang keluar rumah. Dan setitik harapan pun muncul kembali saat Wandi melihat ada masjid. Wandi langsung bergegas masuk ke dalam masjid dan mencari tempat wudhu untuk diminum airnya. "Alhamdulillah," ucapan syukur Wandi setelah meminum air keran. Rasa dahaga pun langsung hilang. Saat Wandi mau melanjutkan perjalanan, terdengar suara alarm jam dalam masjid. Saat Wandi tengok dari jendela luar ternyata jam menunjukkan jam 12 siang. Langsung Wandi bergegas kembali ke tempat wudhu untuk melaksanakan sholat duhur. Tapi anehnya, tidak ada satu orang pun yang datang ke masjid. Dan saat Wandi melihat jadwal azan duhur, beberapa menit lagi waktunya azan. Wandi yang terbiasa azan di kampungnya, dia berinisiatif untuk mengumandangkan azan. Setelah azan dikumandangkan, tidak ada satu orang pun juga yang datang. Hingga akhirnya Wandi memutuskan untuk sholat sendiri. Di saat Wandi sedang membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, ada yang menepuk pundaknya. Otomatis dalam hati Wandi mengubah niat sholatnya menjadi imam. Betapa kagetnya ia setelah selesai melaksanakan sholat. "Ya Allah, sembuhkan kembali ayahku. Angkat kembali penyakit yang kau berikan kepada ayahku. Jangan kau ambil nyawanya seperti kau ambil nyawa ibuku. Aku belum siap untuk kehilangan ayahku." Doa Wandi setelah beres sholat. "Amin." Gemuruh di belakang Wandi yang mengaminkan doanya. Dan saat Wandi tengok ke belakang, masjid yang sangat besar itu penuh dengan orang. Mereka sholat berjamaah bersama Wandi. "Pergilah, lanjutkan kembali perjalananmu. Dan kami semua akan mendoakan untuk kesembuhan ayahmu. Kamu anak yang berbakti, nak," ucap makmum yang berada tepat di belakang Wandi. Dan Wandi pun langsung bergegas melanjutkan perjalanannya. Setelah keluar masjid, keanehan pun terjadi. Kini di pinggir jalan maupun di teras rumah samping jalan, jadi banyak orang, layaknya sebuah perkampungan. Mereka semua hanya tersenyum kepada Wandi. Tidak ada yang aneh saat melanjutkan perjalanan. Wandi hanya berhenti untuk melaksanakan sholat asar dan maghrib di masjid yang ada di pinggir jalan. Dalam hati hanya berharap ingin segera sampai di ujung jalan dan segera bertemu gurunya Ustadz untuk membantu kesembuhan ayahnya. Jam menunjukkan jam 10 malam. Saat Wandi masuk kembali ke dalam masjid, dia memutuskan untuk sholat isya dan beristirahat sejenak. Setelah beres sholat isya, tiba-tiba
ada seorang lelaki tua membawa nampan. Di atas nampan tersebut ada sepiring nasi dan lauknya, segelas air putih juga. Makanlah, lanjutkan kembali perjalanannya besok pagi. Terima kasih banyak, tapi aku harus bergegas menemui gurunya Ustadz di ujung jalan ini. Di luar berbahaya, ini bukan lagi alammu, dan guru yang akan kamu temui pun tidak akan kemana jika Tuhan menakdirkan kamu bertemu. Saya takut ayahku kenapa-napa jika tidak segera bertemu. Apapun rintangannya akan saya hadapi. Yang penting saya sudah mengingatkan. Balik lagi ke sini kalau kamu tidak kuat menyaksikan apa yang akan kamu lihat. Ucapnya sambil pergi keluar masjid. Setelah beres makan, Wandi melanjutkan kembali perjalanannya. Karena di pinggir jalan lampu penerangan menyala, membuat Wandi berani melakukan perjalanan malam. Tapi kurang lebih jarak 100 meter dari masjid, bulu kuduknya berdiri. Wandi merasakan ada hal yang gak benar, walau Wandi belum melihat apapun. Langkahnya terhenti saat Wandi mendengar suara jeritan, tangisan, dan tertawaan dengan suara yang sangat menyeramkan. Di saat ia menengok ke pinggir jalan, semua hantu yang ada di Indonesia menampakkan wujudnya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Membuat nyali Wandi ciut dan memutuskan untuk balik lagi ke masjid menggunakan langkah 1000. Sudah aku bilang, ini bukan lagi alammu. Besok pagi lanjutkan kembali perjalanannya. Ngeyel, katanya berani, buktinya lari. Ucap pria tua yang berdiri di depan pintu masjid. Mereka keroyokan, Pak. Ini alam mereka, kamu yang ganggu mereka. Sudah, sekarang tidur saja. Besok setelah sholat subuh, baru lanjutkan lagi perjalanannya. Wandi pun beristirahat di dalam masjid, menurut ucapan pria tua. Sedangkan pria tua itu pulang ke rumahnya. Di dalam masjid suasananya begitu damai. Hati yang tidak karuan karena terus memikirkan ayahnya yang sedang sakit pun sejenak sirna. Tapi di luar masjid hawanya begitu berbeda. Di saat Wandi keluar masjid untuk mengambil air wudhu, lampu penerangan jalan pun semuanya mati. Angker sekali suasana di luar membuat Wandi merinding ketakutan. Sebenarnya saya sedang berada di mana sih? Perasaan ini bukan alam manusia. Yang penting ayahku bisa dibantu untuk proses kesembuhannya, ucap Wandi setelah mengambil air wudhu. Langsung Wandi pun menunaikan sholat hajat. Ya Allah, angkat kembali penyakit yang kau berikan kepada ayahku. Mau itu penyakit kiriman, sihir, maupun guna-guna, semua atas kehendak-Mu. Saya belum ikhlas jika harus merelakan kepergian ayahku yang penyakitnya sama seperti almarhum ibuku. Berikan juga tempat terindah di sisi-Mu untuk almarhum ibuku, ya Allah. Doa Wandi setelah selesai melaksanakan sholat malam sambil meneteskan air mata. Wandi pun tidur di dalam masjid dan bangun di waktu subuh untuk melaksanakan sholat. Setelah mentari menyinari dunia, Wandi berjalan kembali untuk meneruskan perjalanan. Ingat tujuanmu dari rumah. Jangan pernah lari ke belakang apapun yang terjadi, karena di perkampungan yang akan kamu lalui akan berbeda. Takutlah hanya kepada Tuhan, ucap pria tua semalam di pintu keluar masjid. Benar saja di kampung yang dilaluinya sekarang sangat berbeda. Jika di kampung sebelumnya penduduk layaknya manusia biasa, di kampung ini banyak sekali wajah yang sangat menakutkan. Muka hancur, matanya tinggal sebelah, wajahnya pun dipenuhi belatung, mau itu perempuan ataupun laki-laki. Bagian bawahnya seperti manusia, tapi kepalanya kepala hewan. Mungkin semua jenis hewan ada, bahkan juga sebaliknya. Kepala manusia tapi tubuh bagian bawah seperti hewan. Dan yang membuat Wandi ingin lari ke belakang adalah karena sosok tanpa kepala yang hendak mendekatinya. Tapi ia teringat ucapan pria tua yang melarangnya berlari ke belakang. Sempat diam sejenak pilihan mana yang harus dia pilih. Wandi mundur beberapa langkah karena sosok tanpa kepala itu semakin mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berlari ke depan sambil menutup mata, melawan rasa takutnya. Tidak terhitung jumlahnya ia jatuh bangun karena terjatuh terus-menerus, membuat kaki dan tangannya pun penuh luka. Lebih dari 3 jam Wandi berlari, hingga akhirnya ia melewati sepertiga pura. Dan benar saja kini ia berpindah kampung, karena di kampung yang akan dilaluinya berbeda. Alhamdulillah. Ucapan syukur keluar dari mulutnya sambil ngos-ngosan. Kenapa, Kang? Capek benar kayaknya. Suara perempuan berparas sangat cantik menyapa di depan rumah samping gapura. Iya, Akang ketakutan, Neng. Soalnya di kampung itu banyak yang menyeramkan, membuat Akang lari tunggang langgang.
jelas Wandi sambil terbata-bata karena melihat paras wajahnya yang sangat cantik. Takut sama Tuhan, Kang, bukan takut sama hantu. Sini mampir, Neng obatin lukanya. Iya, terima kasih. Sekalian Akang meminta segelas air. Duduk dulu aja, Neng ke dalam dulu. Jawab perempuan mempersilahkan duduk di teras rumah. Betapa kagetnya Wandi saat melihat perempuan yang datang dari dalam rumah. Kang, mana lukanya? Sini saya obatin. Kata adik saya, Akang terluka karena lari ketakutan melihat hantu di kampung sebelah. Ucap perempuan sangat cantik sekali, memakai kebaya berwarna merah muda. Rambut yang dikepang dan wangi parfum yang memikat jiwa sambil membawa piring yang terbuat dari tanah liat. Ternyata dalam piring tersebut adalah obat tradisional dari dedaunan yang telah ditumbuk. Dengan sentuhan manja, tangan perempuan cantik itu mengobati luka Wandi yang di siku tangan dan kaki yang terluka saat terjatuh. Aduh, perih ya Kang, yang penting luka Kang sembuh, jawab perempuan cantik dengan manisnya. Kang, ini airnya diminum dulu. Ucap perempuan yang pertama menyapa Wandi, langsung Wandi pun meminumnya. Dek, ini nasinya sudah matang, si Akang bawa masuk ke dalam, kasihan pasti sangat lapar. Ternyata di rumah tersebut ada 3 saudara perempuan, dengan paras sangat cantik semua. Wandi pun masuk ke dalam rumah sambil dibopong kedua perempuan cantik. Padahal sakitnya tidak seberapa, tapi seakan Wandi ingin berpura-pura sakit. Kita bertiga sudah menunggu Akang dari kemarin, mari kita makan Kang. Iya, mari. Mereka berempat pun makan dengan lahapnya dan membuat Wandi lupa akan tujuan awalnya. Setelah makan, Wandi duduk di ruang tamu. Tidak di kursi, melainkan di atas tikar duduknya. Istirahat dulu aja Kang. Wandi tidak menolak, hanya menurut saja. Di saat Wandi tiduran, betapa kagetnya ia saat merasakan belayan manja, tangan yang halus menyentuh betis kaki dan tangannya. Ternyata ketiga perempuan itu sedang memijat Wandi. Betapa melayang-layangnya pikiran Wandi karena ini kali pertama ia dipijat perempuan. Langsung 3 orang pula yang memijatnya. Selang beberapa saat rasa kantuk pun datang. Wandi tertidur lelap dan betapa kagetnya dalam mimpi ada yang memanggil-manggil namanya, membuat ia langsung terbangun. Wan, Wan, Wan. Suara itu adalah suara ayahnya. Astagfirullahaladzim, ucap Wandi karena tersadar akan tujuan awalnya. Neng, terima kasih banyak atas jamuan makan dan membolehkan Akang beristirahat di sini. Bukannya Akang tidak betah, tapi Akang harus segera menemui gurunya Ustadz karena ayah Akang sedang sakit. Istirahat dulu aja Kang. Tidak, terima kasih, Akang harus bergegas, jawab Wandi dan betapa kagetnya ia saat keluar rumah. Ternyata hari sudah senja. Wandi pun jalan cepat, tidak ingin bertemu malam di jalan. Tapi tetap saja Wandi kemalaman di jalan. Tidak ada yang aneh saat perjalanan malam ini. Tidak ada penampakan ataupun hal yang menyeramkan. Sesekali ia istirahat di jalan, tidur beberapa saat dan melanjutkan perjalanan kembali. Hingga pagi pun tiba. Tepat di arah mentari terbit itu ada ujung jalan dan ada sebuah rumah. Rasa capek seketika sirna melihat pemandangan tersebut, karena ia yakin kalau ujung jalan dan rumah tersebut adalah tempat tinggal orang yang ia akan temui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab salam dari seorang pria tua di dalam rumah sambil membukakan pintu. Loh, kok kakek ada di sini? Bukankah rumah kakek dekat masjid kampung yang jauh di sana? Rumah kakek di sini, dan orang yang ingin kamu temui adalah saya. Kiranya kamu gak bakal sampai ke sini karena takut hantu dan betah diam di rumah perempuan. Awalnya saya mau kabur dan juga sangat betah di dalam rumah perempuan yang seperti bidadari, paras wajahnya. Tapi saya teringat ucapan kakek, tujuan awal dan bermimpi. Ayahku terus memanggil namaku. Tolong bantu ayahku, Kek. Saya mohon, karena sakitnya itu di luar logika, seperti terkena ilmu sihir. Mau itu terkena santet, guna-guna dan ilmu sihir, itu semua kehendak Tuhan. Mintalah kesembuhan kepada Tuhan, karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kakek tidak bisa apa-apa, tapi kakek akan bantu mendoakan kesembuhan ayahmu. Insya Allah, ayahmu bisa sembuh kembali. Tapi, jelas pria itu. Tapi ayahku kenapa, Kek? Sekarang ayahmu sedang disolatkan dan sebentar lagi akan dikuburkan. Bahkan kuburannya pun sudah siap.
Wandi terduduk lesu sambil meneteskan air mata mendengar ucapan pria tua. Penyesalan sangat mendalam dirasakan Wandi. Air mata tidak henti-hentinya menetes dari matanya, bahkan ia sampai menangis sesegukan. Andai saja saya tidak tidur di masjid dan tidur di rumahnya perempuan, mungkin ayahku masih bisa dibantu. Kamu bodoh, Wandi. Kamu lebih takut hantu dan diam di rumah perempuan. Coba kalau terus berjalan, mungkin ayahmu masih bisa ditolong. Gerutu Wandi kepada dirinya sendiri sambil menampar wajah dan dadanya sendiri. Sudah, hentikan perbuatan bodohmu yang melukai diri sendiri. Saya tidak ingin ayahku meninggal, teriak Wandi sambil menangis sesegukan. Saya tahu kamu ingin ayahmu sembuh kembali. Sudah, hentikan perbuatan bodohmu itu. Kita berangkat sekarang. Perjalanan dari sini memerlukan waktu 3 hari, Kek. Pasti tidak akan keburu. Keburu? Jikapun sudah dikubur, gali lagi aja. Insya Allah, ayahmu masih hidup dan belum saatnya meninggal karena sakit yang ia alami sekarang. Yang benar, Kek. Bahwa ayahku belum saatnya meninggal. Jawab Wandi sumringah mendengar perkataan kakek tua. Atas izin Allah, ayahmu masih hidup walaupun sudah dikuburkan. Kita berangkat sekarang. Hapus air matamu itu. Dan keanehan pun terjadi lagi. Saat itu pintu rumah dibuka. Kini Wandi dan kakek tua berada di pinggir jalan, tidak lagi di ujung jalan. Dan di seberang jalan itu adalah warung, tempat ia menitipkan motor untuk memulai perjalanan. Belum sempat Wandi bertanya, kakek tua itu berkata duluan. Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang kita harus cepat. Nyalain kendaraanmu itu. Setelah berterima kasih kepada pemilik warung, Wandi menyalakan sepeda motornya. Mereka berdua berangkat dengan laju motor yang sangat cepat karena ingin segera sampai ke rumah. Kurang lebih setengah jam perjalanan dari warung tempat dititipkan sepeda motor untuk sampai ke rumahnya. Benar saja saat sampai di rumah, tidak ada satu orang pun. Wandi pun bergegas ke pemakaman. Dan di pemakaman banyak orang yang berkumpul. Di sana sedang menguburkan ayahnya Wandi. Tanah kuburan baru menutupi setengah papan yang menutupi ayahnya. Jangan kubur ayahku belum meninggal. Teriak Wandi sangat kencang membuat warga menghentikan sejenak proses penguburan ayahnya. Wandi menggali kembali tanah kuburan yang belum sepenuhnya menutup ayahnya di liang kubur, walaupun sempat berkelahi dan cekcok sama warga maupun keluarga. Wandi tidak menghiraukannya. Dia menggali lagi kuburan ayahnya, tapi saat papan penutup dibuka, ayahnya tidak hidup kembali, menandakan ia telah meninggal dunia. Hingga ia diangkat paksa oleh warga untuk segera menguburkan kembali ayahnya. Ayahku belum meninggal. Tunjukkan keagunganmu, Tuhan. Teriak Wandi di atas kuburan ayahnya yang hendak ditutup kembali liang kuburnya. Tiba-tiba suara petir menggelegar. Tidak ada angin maupun hujan. Di pagi itu, matahari bersinar begitu cerah. Seakan langit mendengar teriakan Wandi. Sontak semua warga yang berada di pemakaman menundukkan kepala, takut terkena sambaran petir. Selang beberapa saat, warga mulai menutup kembali liang kubur ayahnya. Tapi baru satu cangkulan, tanah diturunkan ke liang kubur. Tiba-tiba papan penutup di mana ayahnya terbaring bergetar sendiri, membuat Wandi sangat kegirangan melihat kejadian itu. Lihat, ayahku masih hidup. Ia berusaha keluar, ucap Wandi sambil mau loncat ke dalam liang kubur. Belum sempat Wandi loncat, semua papan penutup terbang dengan sendirinya dan keluar asap hitam pekat dari dalam liang kubur, membuat Wandi menghentikan langkahnya. Samar terlihat sosok dengan wajah sangat menyeramkan dan dua benda menyala seperti api seukuran telur terlihat. Dua benda itu ternyata mata dari sosok di balik asap yang keluar dari liang kubur. Akhirnya kau keluar juga, ucap kakek yang bersama Wandi sambil menggerakkan tangannya seakan menangkap makhluk menyeramkan tersebut. Dan seketika asap hitam pun hilang dari dalam liang kubur. Betapa kagetnya warga beserta keluarga yang ada di tempat pemakaman ayahnya Wandi saat mendengar suara batuk dari liang kubur. Alhamdulillah, ayah, ucap syukur keluar dari mulut Wandi sambil loncat ke dalam liang kubur. Wandi terus menangis sambil memeluk kepala ayahnya. Ini di mana, Wan? Kamu kenapa menangis? Kenapa juga ayah memakai kain kafan dan berada di liang kubur? Apakah ayah sudah meninggal, Wan? Sepatah kata yang terucap dari mulut ayah Wandi membuat tangisan kesedihan berubah jadi kebahagiaan.
Semua warga dan keluarga pun ikut menangis menyaksikan hal di luar logika tersebut. Ayah belum meninggal. Sudah, jangan dulu banyak pikiran, kita pulang ke rumah. Entar Wandi jelasin semuanya. Tolong bantu kakak dek. Bantu angkat ayah kembali. Sekarang, kita bawa ke rumah. Jawab Wandi ke ayah dan pinta Wandi ke adiknya. Ayahnya pun kembali menghirup udara dunia. Walaupun sebenarnya tepat jam 6 pagi, ia telah tiada. Dan langsung semua warga menutup kembali liang kuburnya. Namun kini tidak ada isinya. Karena ayah Wandi hidup kembali dan sembuh dari penyakitnya juga. Setelah berada di rumah, Wandi baru tersadar di mana kakek tua yang datang bersamanya. Dicari dan ditanyakan kepada semua warga dan keluarga, juga tidak ada yang melihatnya. Setelah kakek itu seakan mengambil sesuatu di balik asap yang keluar dari liang kubur, Wandi dan semua warga tidak berfokus kepadanya karena berpindah fokus kepada ayahnya Wandi yang hidup kembali. Hingga akhirnya Wandi memutuskan untuk kembali ke warung, tempat di mana jalan menuju rumah kakek tua tersebut. Tapi saat sampai di warung, seberang jalan yang hanya kebun pinus. Tidak ada jalan raya. Tidak putus harapan, Wandi pun meneruskan perjalanan ke pondok pesantren yang akan ia tuju sebelumnya. Tapi berhubung bertemu di jalan, ia tidak jadi ke sana. Dan betapa kagetnya Wandi saat sampai di pondok pesantren. Pimpinan pondok mengatakan tidak pernah berjumpa dengan Wandi di warung saat berteduh. Karena di hari itu Ustadz tidak kemana-mana, berada di pondok dan tidak tahu menahu soal kakek tua yang diceritakan Wandi. Itu pertolongan dari Tuhan lewat perantara orang seperti saya dan bertemu kakek tua. Perbanyak bersyukur dan perkuat juga keimananmu kepada Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, yang jelas sudah meninggal pun bisa kembali hidup. Sekarang kamu pulanglah. Pesan yang diberikan kepada Wandi dari Ustadz pimpinan pondok pesantren. Tapi saya belum mengucapkan terima kasih Ustadz. Cukuplah kamu berterima kasih kepada Tuhan. Tidak mustahil di kemudian hari kamu bisa berjumpa dengannya lagi untuk mengucapkan terima kasih. Wandi pun pulang kembali dengan hati gundah karena belum sempat mengungkapkan terima kasih kepada kakek tua tersebut. Selang beberapa bulan kemudian, hati Wandi yang masih gundah karena belum mengucapkan terima kasih, ia datang ke suatu tempat di Ciwidey. Nama tempat yang diberikan Ustadz sebelum bertemu dengan kakek tua itu. Sayangnya tidak juga berjumpa. Tempatnya ada, tapi rumah dan kakek itu tidak ada. Warga di sana tidak ada yang tahu, tapi rasa gundah Wandi sedikit terobati karena satu pohon yang berada di sana. Karena ia ingat betul di depan rumah kakek ada pohon yang sama persis dengan pohon tersebut. Ayah Wandi meninggal di usia 70 tahun lebih. Penyakitnya tidak kambuh lagi dan meninggalnya pun selang 10 tahun kemudian. Dan saat itu Wandi ikhlas merelakan kepergian ayahnya untuk selamanya. Nyata tidak hanya kisah yang diberikan Bapak Wandi kepada saya saat menunggu kendaraan umum. Saya kembalikan kembali kepada pendapat kalian masing-masing. Tapi saya harap tidak menjadi perdebatan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.